Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar apa coba? Ada yang tahu? Memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah dimulai, kita akan berdoa dulu ya. Yang pasti berdoa dulu ya. Boleh dipimpin doanya? Billy. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Amin. Sebelumnya Teteh absen dulu ya. Absen dulu. Coba sebelumnya teman-teman di pinggirnya ada yang kosong nggak? Semuanya masuk ya? Iya. Absen dulu aja ya. Adel? Hadir. Fadila? Fauzia? Gina? Hadir. Neng Pipit? Dili? Hadir. Uje hadir. Siti Fikriah hadiro. Wendy, Zalfa hadir. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah sebelumnya sebelum ke praktek sholat jenazah, ada yang tahu nggak sih jenazah itu apa? Coba Siti Fikriah. Jenazah itu adalah jasad orang yang sudah meninggal. Jasad orang yang sudah meninggal ya. Nah, hukum itu jenazah apa coba? Dili. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih? Fardu kifayah. Fadilah? Nah, jadi fardu kifayah tuh kalau yang udah ada di satu kampung itu yang memandikan, maka gugur yang lainnya. Tapi kalau misalnya dari kampung itu nggak ada satupun yang mau memandikan atau nggak mau mengurusi, berarti itu satu kampung semuanya kena dosa ya. Itu namanya fardu kifayah. Sebelumnya ada kewajiban untuk orang yang meninggal itu apa sih? Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani dulu, yang ketiga baru menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan ya. Dan itu teh semuanya fardu kifayah ya. Selanjutnya ada kewajiban sebelum memandikan jenazah. Yang pertama ada memejamkan mata orang yang meninggal, karena kan syakaratul maut itu kan sakit ya, sakit banget sampai ada orang yang kalau misalnya pas syakaratul maut teh matanya kebuka, mulutnya juga kebuka ya. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya udah yang meninggal langsung ditutup matanya ya, sama dagunya juga ditutup ya. Mulutnya ditutup, matanya juga ditutup. Udah gitu langsung diikat, takutnya ngebuka lagi mulutnya ya. Terus yang kedua ada mendoakan jenazah. Nah, mendoakan jenazah ini bisa waktu sebelum dimandikan, bisa juga sesudah dimandikan. Yang ketiga ada mengikat dagu ya tadi. Yang keempat ada langsung segera mempersiapkan makamnya ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Misalnya nunggu anaknya dulu yang datang, misalnya anaknya datangnya jauh, misalnya dari luar negeri, kan lama gitu ya. Jadi kalau bisa disegerakan ya kalau misalnya untuk memakamkan. Adapun syarat jenazah, ada yang tahu? Yang pertama nih ya, saya kasih tahu syarat memandikan jenazah. Yang pertama adalah muslim ya. Jadi yang orang kafir mah nggak diwajibkan untuk dimandikan ya. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua ada sebagian anggota tubuh. Maksudnya gimana? Kan yang kalau kecelakaan ada yang misalnya tangannya buntung, ada atau misalnya kakinya nggak ada. Nah, jadi yang penting ada sebagian dari tubuhnya. Yang ketiga bukan bayi yang keguguran ya.
kan ada bayi itu yang keguguran. Nah, itu mah nggak wajibin untuk dimandikan. Yang selanjutnya bukan mati syahid ya. Mati syahid mah kan langsung dikuburin ya, nggak usah dimandiin juga nggak apa-apa kata Rasulullah juga. Itu syarat untuk jenazah ada 4. Terus ada yang syarat untuk yang memandikannya. Tadi syarat jenazahnya, sekarang yang kedua ada syarat memandikan orang yang memandikan jenazah. Yang pertama ada muslim nih ya. Jadi gak boleh orang Kristen atau orang di luar non muslim. Jadi yang memandikan itu harus muslim. 2, berakal ya. Jadi nggak mungkin orang gila memandikan jenazah kan. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Balik itu apa balik? Sudah tahu lah pokoknya ya, balik. Yang keempat adalah soleh, orang yang soleh ya. Yang kelima jujur nih ya, orang yang memandikan jenazah itu harus jujur. Yang keenam amanah ya, dapat menjaga amanah. Coba kalau misalnya orang yang comel dijadiin orang yang comel teh yang ngomongnya kayak gitu ya, orang yang comel misalnya disuruh mandiin jenazah, ditakutkan nanti pas udah mandiin teh terus diomong-omongin ke teman-teman yang lain, ih si itu mah pas kemarin aku mandiin teh misalnya ada sesuatu di tubuhnya teh yang gak harus diomong-omongin ke orang lain ya. Jadi harus orang yang amanah. Terus mengetahui adab serta tata caranya, adab serta tata caranya. Selanjutnya mampu menutup aib jenazah kayak yang tadi ya, harus amanah. Udah gitu menutupi aib jenazah, misalnya di jenazah itu teh ada aib yang gak harus disebar-sebar, jadi harus ditutupin, jangan sampai diomong-omongin gitu ke orang lain ya. Selanjutnya ada orang yang memandikan. Kalau laki-laki sama siapa yang memandikannya? Laki-laki juga ya, atau yang mahramnya ya. Mahramnya bisa istrinya, bisa anaknya. Untuk laki-laki atau misalnya bisa juga mewasiatkan ke temennya. Tapi itu juga dengan catatan temennya yang tahu ilmunya juga, terus udah gitu sama yang kayak tadi ya, tahu ilmunya, mampu menutupi aib ya. Kayak misalnya Uje ke Dili, misalnya Uje meninggal duluan nih, Dili nanti pas aku meninggal dimandinya sama Dili ya, kayak gitu. Jadi itu didahulukan dulu ya sebelum ke orang lain ya. Udah gitu kan yang diwasiatkan keluarganya, terus mahramnya, baru bisa tetangganya ya, tetangga yang muslim ataupun orang lain. Perempuan juga sama, perempuan bisa sama suaminya ataupun mahramnya ataupun ibunya juga bisa ya. Udah gitu ada yang mau bertanya sampai sini? Coba, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke prakteknya ya. Siap? Coba di sini udah bawa bonekanya? Udah bawa ya? Udah bawa semua? Udah bawa boneka? Nah, kalau sudah nih, alat-alat untuk memandikan jenazah nih ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama yang pasti ada jasadnya ya, ada jasad. Terus yang kedua ada kain ya, ada kain. Yang ketiga ada handuk. Selanjutnya nih pakai sarung tangan, harus sarung tangan karet ya, jangan sarung tangan yang kain. Terus ada sampo, terus sampo dan sabun ya sepaket. Nah, sampo, sabun sepaket. Terus ada gunting. Gunting ini fungsinya buat apa sih? Gunting fungsinya buat, takutnya kan kalau misalnya mayit tuh ada yang kaku tuh. Kalau kaku susah digerakin, nah bajunya susah dilepas, jadi digunting. Kalau misalnya masih lemes gitu badannya, itu bisa dibuka langsung aja.
Coba ditutupin, nah sambil dia ambil yang ininya. Jadi jangan sampai auratnya kelihatan ya. Nih, jadi diambilnya pelan-pelan, jangan sampai ininya kelihatan auratnya ya. Nah, ini udah kering kan, udah siap nih. Kalau udah siap, boleh duduk lagi. Nah, kalau udah siap tinggal dibawa kemana? Ke yang udah disediain kain kafannya ya. Nah, terus alangkah baiknya kalau misalnya memandikan jenazah itu di tempat yang tertutup. Biar apa? Biar nggak dilihat sama auratnya, biar nggak dilihat sama orang-orang banyak ya. Udah gitu, apa lagi? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kenapa? Airnya pakai air biasa. Airnya pakai air biasa aja. Airnya pakai air biasa. Ada juga di hadis lain yang meriwayatkan kalau misalnya pakai campuran air sama daun bidara ya. Ada juga pakai kayak gitu, ada yang pakai air biasa. Terus untuk medianya bisa pakai gayung biasa, bisa juga pakai selang ya, sama aja. Terus tadi niatnya di mana Teteh? Niatnya waktu di awal ya, sebelum Teteh lupa tadi. Niatnya di awal. Coba niatnya di awal sebelum pas mau kucurin airnya ya, itu dikasih niat dulu. Niatnya apa kalau misalnya buat laki-laki? Coba. Nawaitul gusla adaan hadal mayiti lillahi ta'ala. Kalau buat perempuan? Tul gusla adaan hadhil mayitati lillahi ta'ala. Nah, buat wudunya juga tadi sama ya, pas di muka, pas mau rukun kan itu di muka sambil ucapin juga niatnya sama ya. Nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati, kan ini mayitnya perempuan, ada lillahi ta'ala. Buat prakteknya cukup segitu. Coba ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada pertanyaan? Mungkin cukup sekian ya untuk prakteknya, dicukupkan. Coba sekarang Teh Hani bangun. Udah kan, udah jelas. Turun yuk. Coba sekarang prakteknya Teteh pengen laki-laki ah. Laki-laki ya ke sini, coba bertiga semuanya. Coba laki-laki ke sini. Yang laki-laki aja. Yang perempuan nggak akan ditanya dah. Yang laki-laki aja. Bawa bonekanya nggak? Bawa Upin. Coba di sini. Nah, kalau bisa nih ya, terus pakai mejanya itu harus ada lubangnya. Jadi si kotorannya yang pas tadi dikeluarin langsung ke dalam lubang ya. Jadi nggak becek kemana-mana gitu ya si kotorannya. Coba sini bertiga. Tadi kayak gimana sih yang pertama? Kain teman. Yang pertama. Kainnya dulu. Niatan. So, kayak gimana sih yang pertama? Yang pertama, ini bertiga. So, sini. Dikasih tutup dulu kainnya ya. Nih, ditutup dulu pakai kain. Kasihan Upinnya. Nah. Ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Udah gitu, udah ditutup apa sih teman-teman? Baca niatnya. Coba dibaca niatnya. Belum dibaca niat, belum baca niat. Diistinjakan dulu, istinja dulu ya. Coba diistinjanya kayak gimana sih istinja? Dibersihin ya, kemaluannya baik itu kubur maupun dubur, dibersihin ya. Ada yang megangin ini Teh. Nah, sok boleh. Teteh yang megangin itu di sini. Sama Uje di sana Uje. Nah, Dibersihin ini. nah, belakangnya juga dibersihin. Ya, dibersihin yang depan maupun yang belakang dibersihin. Udah gitu udah dibersihin? Apa ya? Kemaluannya udah dibersihin. Udah gitu apanya? Bajunya ini. Bajunya belum dibuka. Bajunya buka dulu. Bajunya buka dulu tadi ya, lupa. Lewat. Bajunya buka dulu bajunya. Udah dibuka. Terus berarti tadi diistinjakan dulu ya, diistinja
kemaluannya, baik itu belakang sama depan. Udah gitu bersihin apanya? Mulutnya. Mulutnya, kotoran-kotoran yang ada di mulut, di hidung, telinga, dan ketiak juga, ketiak sama tangan kaki. Mulut dulu, Heeh, kotoran di hidung, kotoran di hidung, telinga, telinga, tangan, tangan, terus kaki. kaki. Oke. Kayak gitu ya. Udah gitu digimanain? Diguyur satu Diguyur satu kali. Nih diguyur. Diguyur. Diguyur semuanya. Kalau udah semuanya kairin, tinggal dikasih sabun. Nah, kasih sabun. Sabunnya dikit aja. Ya. Coba tadi niatnya di sebelah mana niatnya? Oh, niatnya teh sebelum diguyur. Pas lagi mau iya. diguyur. Niatnya coba kayak gimana sih niatnya? Berarti kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla adaan hadal maiti lillahi ta'ala. Oke, terus diguyur. Kayak gitu terus Dikasih sabun. kasih sabun, kasih sabun sama Dili. Kasih sabun semuanya. Yang merata ya, kasih sabun. Iya. Nah, gitu di bawah ya. Jadi jangan sampai si aurat mayit itu kebuka ya. Jadi harus ditutup. Terus Diguyur. diguyur lagi. Diguyur 3 Nah, kali. nih Teteh pegangin. Seharusnya kamu yang guyur atuh. Dili bisanya disabunin. Dili yang bawahnya dibersihinnya. Nah, kamu yang guyurnya. Nah, gitu. Jadi kan berempat tuh, pas. Jadi ada yang ngeguyur, ada yang megang mayitnya dibersihin pakai tangannya ya. Cokot saya Guyurnya kan di dalam. udah 3. Diguyurnya mau di dalam atau di luar juga bisa. Kalau masih ada sabunnya, guyur Kalau lagi. masih ada sabunnya, coba diguyurnya berapa kali sih? 3 kali. 3 kali. Kalau masih ada sabunnya, belum bersih. 5. 5. Yang penting ganjil ya hitungannya. Udah gitu? Udah gitu, udah Udah gitu? Pakai diguyur pakai kamper. pakai air kamper ya, diguyur pakai air kamper. Diguyur lagi pakai air kamper. Nah, udah diguyur pakai air kamper nih, tinggal diapain coba? Dikasih anu, diwuduin dulu ya. Diwuduin dulu. Sok, Dili ngawuduan. Jangan lupa niatnya. Nawaitu doa lihadal maiti lillahi ta'ala. Terus kepalanya, udah kepala terus apa lagi? Kepala, terus tangan sampai siku, Iya. dua-duanya 3 kali sama, terus Kaki. Kepala dulu. Kepala terus apa lagi? Telinga. Oh, mau wudhu kayak biasa, boleh mau wudhu kayak biasa juga. Kaki. Terus langsung kakinya juga sama 3 3 kali. Nah, udah bersih, udah siap, terus kayak gimana? Dikasih anduk dua. Dikasih anduk merata yang kering. Udah? Kalau udah berarti ininya diganti. Ya. double. Kalau udah berarti diganti. Nah, jangan sampai kalau Mas mau ganti langsung dibuka aja gini. Harus di double dulu. Ya, ditutup dulu. Nah, terus ada yang narik ini 1 orang atau 2 orang. Nah, ditutup lagi, udah. Segitu, teman-teman. Oke, coba tepuk tangan dulu buat laki-laki ini. Udah berani maju ke depan. Selanjutnya, coba. Dari sini udah ada gambaran ya kalian? Udah ada ya, jadi semoga kita semua juga bisa mempraktekannya ya. Coba Teteh mau tanya dulu. Tadi syarat orang yang memandikan jenazah. Muslim. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua, Ada sebagian ada sebagian anggota badannya ya. Terus yang ketiga, berakal. Benar berakal? Bukan bayi yang kebetulan. Bukan bayi yang keguguran ya. Ini teh berarti syarat jenazahnya ya.
Salat jenazahnya. Terus apa lagi, satu lagi terakhir? Anak syahid. Bukan orang yang mati syahid. Kenapa? Coba kalau mati syahid mah kenapa? Nggak dimandiin? Nah, karena udah suci ya. Terus tadi berarti tadi kan syarat jenazahnya. Sekarang syarat orang yang memandikannya. Yang pertama muslim, yang kedua, yang ketiga, yang keempat soleh, yang kelima jujur, yang keenam tujuh Mengetahui adat dan tata cara. adab dan tata caranya, yang delapan mampu menjaga aibnya ya, jangan sebarin. Terus apa lagi tadi? Orang yang memandikannya. Nah, orang yang memandikan jenazah nih, laki-laki siapa sih yang memandikannya? Mahramnya laki-laki ataupun yang diamanatkannya ya. Bisa juga istrinya ya. Istrinya kalau adik-adiknya juga. Kalau perempuan sama ya, suaminya, mahramnya, keluarganya, orang yang diwasiatkannya ya. Dan yang paling utama mah yang diutamakan nih ya, yang diutamakan. Jadi jangan dulu manggil orang lain nih ya, kan suka ada nih sekarang mah yang kalau misalnya ada yang meninggal teh manggil orang lain, manggil si itu aja yang bisa ngemandiin kan, kayak gitu ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal kebanyakan di sini mah panggil si itu, panggil si ini ya. Nah, kalau bisa mah yang memandikan tuh yang pertama orang yang diwasiatkannya. Yang pertama. Yang kedua tadi ada suami atau istrinya ya. Terus yang ketiga ada orang tuanya atau kerabat-kerabatnya. Terus ada mahramnya. Terus ada juga kalau misalnya udah mahram ada tetangganya juga. Nah, bisa ada tetangga. Kalau nggak ada tetangga ya pakai orang muslim yang lain, yang tadi manggil si ini, manggil si itu. Terus apa lagi? Berarti tadi tata caranya coba diulangi ya. Tata caranya biar hafal semuanya. Yang pertama apa tadi? Coba yang pertama tadi apa? Ditutupin auratnya dengan kain. Ditutupin auratnya. Terus apa lagi? Gunting baju. Digunting bajunya. Bersihkan. Terus yang ketiga? Diistinjakan. Apa aja yang diistinjakan teh? Yang bagian depan dan belakang. Apa itu yang bagian depan dan belakang tuh? Kubul dan dubur. Udah gitu bagian wajahnya ya, bagian wajah, lipatan-lipatan ketiak, terus sela-sela jari, sela kaki juga. Terus apa lagi? Diguyur pakai air. Udah gitu? Diguyurnya sambil baca niat. Coba niatnya bareng-bareng. Adaan di Coba kalau buat laki-laki Nawaitu Islam ada lillah kita ala. Udah gitu udah niat, diguyur terus dikasih sabun ya. Dikasih sabun yang merata. Udah gitu apalagi? Sampo. Udah gitu disabun, sampo, terus semuanya disabun ya. Mau mukanya, telinganya, hidungnya semuanya disabun, belakang-belakangnya juga sama disabun. Udah gitu udah disabun, diguyur lagi. Diguyurnya berapa kali? 3 kali, 5, 7, 9. Yang penting hitungannya ganjil ya. Kalau satu gayung aja cukup nggak? Maksudnya bisa nggak? Bisa ya, tapi kemungkinan cukupnya kecil ya. Udah gitu apalagi? Bersihin mukanya. Bersihin muka, Wudu. diwuduin ya. Tadi kan udah pakai 3 kali, terus pakai air yang campuran apa? Kapur barus ya. Campuran kapur barus. Udah dicampurin kapur barus, udah gitu kan tinggal diwuduin ya. Tinggal diwuduin. Wudunya mau rukunnya aja boleh atau mau wudu kayak biasa kita hidup wudu itu juga boleh, sama-sama sah ya. Udah gitu udah diwuduin digimanain? Ya dulu. Dia tadi sebelumnya saya salah. Udah gitu udah diwuduin gimana? Udah diwuduin dikasih dihandukin ya, dilap biar
kering. Udah dibersihin, udah kering, terus diganti kainnya. Oke, mungkin cukup di sekian ya. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Coba, ada yang mau bertanya? Kenapa? Bentar, kurang kedengar suaranya. Kan yang tadi yang diutamain buat wanita itu kan orang yang diwasiatkan. Ya. Paijan itu pernah berwasiat. Orang yang diwasiatkan itu lupa gimana? Kalau lupa, kayaknya nggak mungkin lupa ya, masa? Tapi kalau misalnya lupa mah, ya tenang udah dimandiin juga kan, masa mau dimandiin lagi gitu ya? Ya kalau misalnya lupa, ya itu mah kan urusan dia sama yang mewasiatkannya ya, nanti di akhirat. Kenapa kamu lupa nggak mandiin aku? Gitu. Ya, terus ada lagi nggak? Kalau misalnya si jenazahnya pas lagi dimandiin ya, ada misalnya keluar lagi kotorannya. Nah, kalau misalnya masih di tempat mandi, wayahna dimandiin lagi, diwuduin lagi. Iya, diulang dari awal. Atau bisa diwuduin juga, ada yang bilang langsung diwuduin juga nggak apa-apa. Atau ada juga yang bilang dimandiin lagi dari awal. Terus tapi kalau misalnya tadi apa? Si mayatnya misalnya keluar kotorannya waktu pas lagi di kafan. Nah, kotorannya aja langsung dibuang ya, nggak usah dimandiin lagi. Ya langsung aja kotorannya dibuang, dibersihin lagi aja itunya si kain kafannya. Sampai situ? Udah? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Dicukupkan mungkin? Dicukupkan dulu ya. Berarti alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran jenazah hari ini dicukupkan sekian. Mungkin ada episode atau kesempatan lain kali bisa kita belajar mengkafani jenazah ya, kan sekarang udah memandikan, terus apalagi memandikan tadi mengkafani, terus menyolatkan dan menguburkan. Kalau menguburkan kayaknya nggak memungkinkan. Jadi mungkin kita nanti ada mungkin untuk kedepannya kita bisa belajar untuk mengkafani jenazah ya. Semoga dengan kita belajar hari ini dapat kita aplikasikan ya di kehidupan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada saudara yang meninggal, siapa yang memandikannya, kan bingung nyari-nyari yang memandikan. Jadi kita udah tahu ilmunya, udah tahu tata caranya, semoga bisa dipraktikkan ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa di luar jam pelajaran, dicukupkan. Shadaqallahul azim. Nah, berdoa dulu Sob. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih buat hari ini teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.